Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang objek pajak, cara pengenaan pajak, serta tantangan dalam pemungutan pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gatan Sararsya, absen 13. Nama saya Indi Dwi Rahma, absen 16. Nama saya Muhammad Sahal, absen 22. Nama saya Naura Trisania, absen 23. Nama saya Rafa Hamida, absen 27. Nama saya Satria Lafaz, absen 33. Yang pertama di sini adalah objek pajak. Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang membahas tentang pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang membahas tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang membahas tentang perubahan tarif bea materai. Di sini adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang B adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Sedangkan dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan ke dalam kelompok subjek pajak. Selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut saya akan menyebutkan beberapa contoh dari objek pajak penghasilan adalah gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi bonus, dan imbalan lainnya atau atas pekerjaan jasa. Dan yang D adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu pengurangan terhadap wajib pajak pribadi dalam negeri. Besar PTKP ini ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi Dwi Rahma. Dari subjek pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama ada pajak pribadi yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua ada pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan atau pengganti dan menggantikan ahli waris. Yang ketiga ada badan hukum seperti PT, CV, BUMN atau BUMD, firma, dan koperasi. Yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Di sini juga ada kategori objek pajak penghasilan. Yang pertama ada pengganti atau imbalan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan, penerimaan kembali, pembayaran pajak, bunga, dividen, sewa dan penghasilan lain, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih aktiva, premi asuransi, iuran, tambahan, kekayaan neto, penghasilan, usaha syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang pertama, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua ada subjek PPN. Subjek ini merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang ketiga ada objek PPN.
adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor barang kena pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sahal. Ya, selanjutnya ialah subjek pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama ialah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu satu yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, yang melakukan ekspor barang kena pajak BKP. Yang ketiga, yang menyerahkan aktiva yang tujuannya tidak untuk diperjualbelikan. Subjek yang kedua ialah pengusaha yang memilih menjadi PKP. Yang pertama ada eksportir, yang kedua ada pedagang yang menjual barang kena pajak atau BKP kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Subjek yang ketiga ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri. Syaratnya ada 4. Yang pertama, luas bangunan 400 meter persegi. Yang kedua, bangunan bersifat permanen. Yang ketiga, tidak dibangun dalam lingkungan real estate. Yang keempat, bangunan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Selanjutnya ialah objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini ada 5. Yang pertama, penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang tidak berwujud dan atau jasa kena pajak. Yang keempat, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud. Dan yang terakhir ialah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, barang kena pajak atau BKP dan barang yang tidak kena pajak. Yaitu barang kena pajak merupakan barang yang berwujud dan tidak berwujud menurut sifatnya atau hukumnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura Tristania. Jasa kena pajak atau BKP dan barang yang tidak kena pajak, yaitu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas yang dipakai, termasuk jasa untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk pemesanan. Perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Selanjutnya akan disampaikan kepada Rafa. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 1. Ada subjek PBB, orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal seperti mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, pengontrak, penghuni, penggarap, dan pemakai. 2. Ada objek PBB, bumi dan bangunannya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Indonesia. Nilai jual bumi dan bangunan tidak kena pajak. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP menurut pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah 8 juta untuk setiap wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 2014, besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan diubah setinggi-tingginya sebesar 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak.
perhitungan PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dari nilai jual objek pajak kena pajak, sedangkan nilai jual objek kena pajak tidak kena pajak NJOP TKP paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak. Dari perhitungan PBB adalah tarif dikali nilai jual objek pajak dikurang nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Selanjutnya dijelaskan oleh Satria Lafaz. Bea perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang pertama ada subjek. Subjeknya itu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya ada objek. Objek di sini yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, penggabungan usaha, dan peleburan usaha. Yang terakhir ada tarif dasar pengenaan pajak, yaitu tarif pajak 5% dan dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP, yaitu transaksi nilai pasar objek pajak atau NJOP PBB. Perhitungan BPHTB. BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOP dikurang NPOP TKP atau BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NJOP dikurang NPO TKP. Nah, NPOP ini adalah harga transaksi dari rumah yang diperjualbelikan, sedangkan NPO TKP adalah suatu jumlah tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak. Dan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Selanjutnya ada bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 dan pelaksananya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gatan. Yang selanjutnya adalah tarif bea materai. Yang pertama ada bea materai 3.000, yaitu untuk surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000, tetapi tidak bisa lebih dari 1 juta. Surat berharga seperti wasel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 250.000. Dan yang ketiga ada cek dan bea giro dengan harga nominal berapapun. Sedangkan untuk bea materai 6.000, yang pertama di sini adalah untuk surat perjanjian dan surat lain yang dibuat untuk tujuan sebagai alat pembuktian mengenai suatu perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat pidana. Yang kedua ada akta-akta notaris termasuk salinannya. Dan yang ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk salinannya. Selanjutnya ada surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta dan surat-surat yang berharga seperti whistle, promes, dan aksep yang nominalnya lebih dari 1 juta. Dan di sini ada lagi efek dengan bentuk apapun yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Dan yang terakhir adalah dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi Dwi Rama. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama ada surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Yang kedua ada segala bentuk ijazah seperti ijazah SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Yang keempat yang ketiga ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat-surat untuk mendapatkan pembayaran. Yang terakhir ada tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sahal. Nah, selanjutnya dokumen yang tidak dikenakan bea materai ialah surat gadai yang diberikan oleh penggadaian,
Selanjutnya, tanda terima pembagian keuntungan atas bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, kwitansi pajak, dan terakhir ada pembayaran uang tabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura Tristania. Tantangan pemungutan pajak. Yang pertama, Supramono meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Perlawanan pasif. Dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak, hambatan yang bukan merupakan inisiatif dari wajib pajak, mungkin dari kondisi ekonomi. Perlawanan aktif. Bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan mengurangi pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.